Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya teman-teman? Semuanya alhamdulillah sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini sudah jam 4:08 karena waktu sudah lebih. Jadi mungkin sambil nunggu teman-teman yang lainnya yang belum masuk ke acara ini, kita akan mulai terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini untuk acara seminar sore hari ini kita kedatangan tamu oleh mantan HRD dari beberapa perusahaan yaitu Pak Iman Saiful. Beliau adalah salah satu ustadz saya, salah satu guru saya di Pondok Planner Indonesia. Jadi Pak Saiful ini, Pak Iman ini background-nya adalah manajer dari berbagai macam HRD di beberapa perusahaan dan hotel ternama di Indonesia. Itu adalah speaker yang pertama. Kemudian nanti speaker yang kedua juga akan diisi oleh Mas Agung, yang dimana beliau juga mantan HRD di beberapa perusahaan Indonesia dan sekaligus entrepreneur pada saat ini. Oke, sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita simak baik-baik, kita dengarkan, dan kita perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Pak Iman, sekaligus speaker pertama. Jadi pada Pak Iman, silakan mungkin bisa disampaikan pada sore hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saya bisa diundang oleh saya. Kalau salah, tolong bantu saya start untuk salah satu program dari bisnis saya. Dengan senang hati saja, saya akan bantu. Lalu bantuannya seperti apa? Ustaz tinggal ikut aja di meeting saya nanti yang baik. Alhamdulillah akhirnya kesempatan itu datang, dan maaf kalau saya bisa dibilang, janganlah dibilang materi ya, hanya sharing saja lah, hanya sharing tentang apa yang bisa kita ambil dari pertemuan Zoom meeting kita kali ini. Nah, sebagai awalan bahwa sesuai judul tentang upgrading yourself, ya. Tapi sebelum membicarakan hal itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Betul bahwa Mas Rausa bilang bahwa saya adalah mantan HRM di beberapa perusahaan plus GA ya. Jadi kalau di dokter itu ada spesialisasi, di HR pun ada seperti itu. Baik, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran jelas nggak? Kedengeran nggak Mas Rausa? Suaranya kurang jelas Pak. Kurang jelas ya? Saya harus dekatkan berarti ya. Oke, bentar. Mohon izin untuk saya dekatkan. Kalau sekarang bagaimana? Ya, lebih jelas. Oke, lebih jelas. Kalau sekarang lebih jelas? Ya, lebih jelas. Oke, baik. Berarti saya harus agak dekat seperti ini. Nah, nama saya Iman Saiful. Jadi saya asli orang Purwakarta yang tinggal di Solo saat ini, kurang lebih sudah beberapa bulan lah di Solo. Background saya adalah saya sarjana pendidikan, tetapi malang melintang di ke-HRD-an. Kurang lebih ya sekitar total berapa? 16 tahun lah, 16 tahun. Bergulir dengan waktu, akhirnya saya mengkhususkan diri lebih intens ke people development. Nah, inilah yang saya coba terapkan di
pondok pesantren yang saya kelola saat ini di Solo. Itu mungkin itu sekilas tentang saya ya. Nah, untuk upgrading sendiri, saya tuh pernah ada jokes gitu ya tentang upgrading. Jokesnya seperti ini. Upgrading itu kan it's all about up and down gitu ya. Terus ada orang yang ngomong jokes-jokes yang saya berikan selalu berkenaan dengan yang relate sama saya. Sebagai laki-laki Indonesia, saya di bawah rata-rata laki-laki Indonesia tingginya gitu ya. Iman, emang bisa lu nge-up gitu ya? Emang bisa nge-up? Kan ini kan tentang reach sesuatu gitu kan. Oh, ya bisa lah. Ternyata mereka yang berbicara seperti itu sedang berkumpul di satu tempat. Saya lihat tempatnya adalah tempat servis otak ternyata itu ya. Memang sedikit sarkasme, tapi ya itulah, beberapa orang tidak paham mengenai tentang upgrading tentang diri mereka sendiri gitu. Baik, saya pun bingung gitu ya. Apa sih upgrading itu? Upgrading yourself with business. Jadi ada dua ranah yang harus kita pelajari saat ini. Ranah upgradingnya sendiri dan juga ranah bisnisnya. Nah, saya yakin pasti banyak orang yang sering berbicara ataupun mendengarkan tentang upgrading itu. Nah, apakah menurut KBBI upgrading itu apa sih gitu? Apakah hanya peningkatan saja? Enggak, ternyata upgrading itu lebih kepada pola pikir gitu kan. Yang intinya harus ada peningkatan, perbaikan dan penataran. Kalau bahasa zaman dulu itu penataran, pelatihan gitu ya, atau training and development. Nah, dari sana kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada maknanya. Makna upgrading itu sendiri adanya proses perbaikan, adanya proses pengembangan. Setelah pengembangan ada yang namanya refinement. Ada korektif dan terakhir baru namanya upgrading. Itu yang saya pelajari sih selama ini. Mohon maaf kalau memang ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Cuman jadi gini, yang namanya perbaikan ataupun upgrading harus ada prosesnya. Jadi tidak serta-merta, misalkan komputer, mau di-upgrade nih dari versi sebelumnya, mau saya upgrade gitu kan, mau saya upgrade seperti lebih canggih lagi, atau lebih khusus lagi mau di-upgrade komputer tentang misalkan yang biasa dipakai untuk gaming ataupun untuk trading dan lain sebagainya. Nah, tentu ada proses ya kan gitu kan, nggak mungkin serta merta langsung di-upgrade tanpa ada persiapan dan lain sebagainya. Nah, perbaikan itu biasanya tentu setelah kita melihat adanya kerusakan, bisa jadi seperti itu. Gitu. Nah, pengembangan setelah dilakukan perbaikan baru bisa dilakukan pengembangan. Kalau bedanya refinement itu biasanya ada proses penghalusan, apa ya istilahnya, ada sesuatu yang dihilangkan sedikit demi sedikit agar bisa dikatakan upgrading gitu loh. Seperti ini, karena sejatinya upgrading itu pasti ada juga sesuatu atau proses penurunan, misalkan gini, atau penghilangan. Untuk biji kedelai yang bagus itu berarti kan harus diturunkan kadar mineralnya, kadar airnya. Itu merupakan proses upgrading dari biji kedelai. Oke, walaupun itu ada penurunan material lain, itu merupakan refinement, proses refinement. Lalu ada proses korektif. Nah, korektif itu adalah koreksi gitu ya. Selalu ada proses koreksi. Nah, bagaimana proses upgrading yang ada hubungannya dengan diri sendiri? Yang ada hubungannya dengan diri sendiri itu seperti ini. Kalau saya sih membagi hanya dua bagian saja. Yang pertama, prosesnya adalah know yourself. Artinya Anda harus tahu siapa diri Anda.
Anda harus tahu bagaimana Anda men-treat diri sendiri. Ketika misalkan kita belum tahu siapa diri kita, saya pikir nggak akan ada proses upgrading, gitu ya. Nggak akan tuh. Ketika dia nggak punya mimpi atau apapun itu, dia nggak akan punya proses upgrading. Nah, setelah kita tahu posisi kita di mana, baru kita harus tahu known the others. Jadi yang pertama adalah known yourself, dan yang kedua adalah known the others. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar quotes dari Imam Syafi'i bahwa mengatakan gini, setiap kali aku berdebat dengan kaum intelektual, aku selalu menang. Tetapi aku selalu kalah ketika aku berdebat dengan orang-orang bodoh. Itu sih sama saja bahwa kita harus pintar-pintar mengetahui lawan bicara kita, kompetitor kita, teman kita, itu seperti apa orangnya. Nah, di sini merupakan bagian dari upgrading juga menurut saya. Karena ketika dua hal itu dilakukan, know yourself and know the others, itu pasti akan mudah buat kita mengupgrade diri sendiri. Kalau kita bisa lihat di know the others itu, kita juga bisa mengupgrade diri kita sendiri, misalkan berbicara dengan, mohon maaf, lawan bicara kita adalah yang level pendidikannya lebih rendah dari kita, ya kita juga harus mengurangi ego kita untuk tidak menggunakan istilah-istilah yang lebih atau istilah-istilah yang nggak familiar buat orang tersebut, seperti itu. Oke. Nah, jadi upgrading itu tidak hanya proses untuk mengupgrade pola pikir, tidak sih saya pikir. Bahkan cara berpakaian pun kita bisa mengupgrade. Karena apa? Ketika seseorang yang kita kenal gitu, yang belum kita kenal, ataupun orang itu belum kenal sama kita, sudah barang pasti, memang sih ada istilah don't judge the book by its cover. Sih, selama saya bekerja dulu, tetap orang itu mandang dari penampilannya, gitu loh. Nah, cara mengupgrade diri sendiri juga kita bisa perbaiki cara berpakaian kita, cara kita berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, dan juga memberikan feedback yang sangat bikin lawan bicara kita nyaman. Oke. Nah, selain itu pula bahwa upgrading itu adalah tentang mengosongkan gelas pikiran kita. Karena gini, kalau gelas pikiran kita dalam tanda kutip udah penuh, maka apapun yang akan masuk itu tidak akan muat gitu. We have to learn something new. Kalau saya sih dalam setiap hari saya pasti belajar tentang satu hal yang baru gitu. Jadi intinya adalah ketika kita ingin melakukan proses upgrading, kita harus kosongkan dulu pikiran kita. Kita harus memberikan jatah pada diri kita sendiri untuk hal-hal yang baru. Sehingga akan bertambah ilmu satu dengan yang lainnya setiap harinya. Oke. Nah, dari proses makna dan definisi, ternyata peningkatan pola pikir itu bisa saja berhenti ketika orang-orang tidak peduli lagi dengan mimpinya orang tersebut. Karena ketika sudah berhenti, udahlah, udah cukup segini aja. Tapi keinginannya itu bertolak belakang sama mimpi-mimpinya. Maksudnya gini, udahlah, mobil saya cukup aja yang seperti ini. Tapi masih tetap iri. Oh, kenapa ya kalau orang lain mobilnya lebih bagus gitu. Nah, tapi nggak ada proses ingin meningkatkan pola pikirnya. Nah, itu secara umum sih ya, secara umum tentang upgrade. Nah, kalau saya hubungkan, kenapa harus upgrading melalui bisnis? Sedangkan bisnis sendiri bukan ranah saya sebenarnya ya. Nanti mungkin Mas
Mas Agung yang akan lebih berbicara. Tetapi saya hanya ingin share saja beberapa keutamaan bisnis gitu ya. Perspektifnya dalam Islam. Yang pertama, kenapa harus mengupgrade diri melalui bisnis? Karena yang pertama, berbisnis itu orang-orang yang berbisnis berpenghasilan lebih baik dari sebaik-baiknya penghasilan. Itu pertama tuh. Tidak ada karyawan yang gajinya itu melebihi dari pebisnis gitu ya. Saya pikir apalagi kalau dia karyawan plus pebisnis gitu kan, itu pasti lebih hebat lagi. Yang kedua, bahwasanya para pebisnis atau pedagang yang jujur itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi. Kalau jujur ya, Tapi kalau berbisnisnya sangat curang ya kita nggak pernah tahu itu kan mereka ada di mana. Yang ketiga, keutamaan dari berbisnis itu adalah sebaik-baiknya profesi. Ya, karena dulu ya Nabi dan para sahabatnya profesinya adalah pedagang. Mereka berbisnis dengan cara berdagang. Yang keempat, mendatangkan keberkahan. Ini saya rasakan sendiri bahwa ketika menjadi seorang karyawan, kok hidup saya merasa begitu-begitu aja. Tapi kita mulai bisnis kecil-kecilan, ya ada perubahan lah. Dan selanjutnya yang kelima nih, dapat mengatur waktu dan kehidupannya sendiri. Jadi kalau pebisnis itu mau datang jam berapapun, selama itu bisa diatur sesuai dengan dan kebutuhan dia, itu oke-oke saja gitu ya. Coba kalau pekerja masuknya jam 8 ya harus jam 8. Bahkan jam 8, sebelum jam 8 harus sudah ada di kantor. Ya, sangat tertekan kayak gitu. Dan yang keenam adalah gini, bersosialisasi dengan orang banyak. Let's say lah seorang komputer programmer, ya pekerjaannya di situ aja gitu kan, sangat kurang mobilitasnya dan kesempatan untuk ketemu orang itu tidak banyak. Okay? Kalau bersosialisasi dengan orang banyak itu akan mendapatkan peluang untuk apa? Pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Upgrading pun bisa dilakukan kalau kita ketemu banyak orang. Dan yang ketujuh, apapun yang dilakukan sama pebisnis itu Allah akan menghitungnya sebagai sodakoh. Sedangkan sodakoh itu adalah pahala yang tidak akan pernah terputus. Misalkan pebisnis itu memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan gaji kepada yang lainnya, itu tetap dianggap sodakoh, gitu ya. Dan terakhir, berbisnis dapat menjadi ladang pahala tanpa merendahkan profesi lainnya ataupun kesempatan lainnya, semuanya bisa jadi ladang pahala buat kita semua. Nah, pada intinya adalah mari kita kosongkan pikiran kita, diri kita, anggap kita tidak tahu apa-apa saat ingin melakukan proses upgrading. Anggap bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Maka itu akan terjadi proses upgrading secara otomatis. Okay? Nah, setelah itu, maka kenali diri, kenali lingkungan, kenali orang lain, itu pun akan bisa membantu kita upgrading diri kita sendiri. Apalagi kalau kita mau melakukannya lewat bisnis, yang mungkin nanti Mas Agung yang akan bicarakan. Nah, mungkin sampai situ saja kesempatannya. Lain kali kita bisa sharing lagi. Ya, Mas Rausal, apakah cukup mungkin ya, Mas? Terima kasih banyak. Ada sesi pertanyaan atau enggak kan? Ini enggak kan? Ya, nanti mungkin sesi pertanyaan akan ada di bagian terakhir mungkin ya, Pak Oh Iman. gitu. Baik, boleh silakan. Saya tutup aja dulu ya, nanti ada kesempatan bertanya mungkin kita buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Iman atas pemaparannya. Jadi teman-teman sekalian, gimana tadi penyampaiannya? Apakah sudah cukup jelas tentang mengupgrade diri dalam hal berbisnis? Silakan tulis di kolom chat ya. Kira gimana nih? Apakah pemaparannya sudah cukup jelas?
Ya, baik ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk itu tadi pemateri yang pertama. Pak Iman, terima kasih banyak pada Pak Iman. Jadi ini untuk pemateri yang kedua adalah Mas Agung, yang dimana bidang beliau itu adalah seorang entrepreneur. Jadi di pemateri kedua kita akan lebih fokus lagi dalam hal bagaimana sih ketika berbisnis itu, apakah kita harus tetap stagnan, harus tetap memiliki fixed mindset. Jadi apabila suatu bisnis, kita berbisnis ketika bisnis itu gagal, apakah kita harus tetap fight lagi atau apakah kita akan mundur? Maka nanti akan disampaikan oleh Mas Agung bahwa dalam berbisnis pastikan diri kita selalu mengupgrade diri apapun yang terjadi, karena di situ adalah salah satu kunci keberhasilan dalam berbisnis ataupun dalam hal kehidupan dunia lainnya. Oke, baik. Silakan pada Mas Agung, mungkin bisa disampaikan pemaparannya pada sore hari ini. Iya, terima kasih Mas Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sambil mau cek ombak dulu nih, Mas Bahtiar ya. Di sini ada kakak-kakak, ada adik-adik, ada bapak-bapak. Tadi saya mau sapa juga, di sini ada Pak Ustadz Om Saiful. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, wah tadi insightful banget ya untuk tadi info dari Pak Ustadz ya mengenai upgrade. Itu jadi nanti saya akan mulai juga dari situ ya, karena upgrade itu harus dilakukan karena itu memang kewajiban dari setiap umat Islam ya untuk upgrade terus, apalagi untuk salah satunya menuntut ilmu. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari mulai eong-eongan gitu, kalau di Jawa dari mulai gendongan kain tiang ayunan sampai nanti liang lahat ya. Jadi kita mesti tetap upgrade ya, upgrade ilmu. Nah, jangan lupa yang satu lagi itu upgrade something, sesuatu yang tangible, yang kelihatan gitu. Karena nanti sesuatu itu ketika misalnya kita upgrade akan kelihatan. Karena kan kita nggak bisa upgrade bentuk wajah, itu kan memang udah anugerah dari Allah ya, kayak begitu. Tapi untuk upgrade sesuatu yang kelihatan dan bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Ya, karena ada prinsip berkata seperti ini, karena fisik dia menatap, tapi karena isi dia menetap. Nah, itu kan dua-duanya mesti di-upgrade ya. Jadi kita semua ini mesti upgrade terus, menerus, jadi nggak ada batasnya. Nah, saya sambil mau cek ini dulu dong untuk audiensnya. Apakah masih stay, masih semangat di situ? Boleh coba kolom chatnya. Kalau masih silakan bisa ditulis. Masih. Oke, silakan bisa dicoba cek sambil ada pergerakan jari-jari, pergerakan fisik seperti itu ya. Oke, masih dong. Ya betul. Silakan, masih. Terima kasih Kak Yanti, Kak Eko, siap, Kak Marsa. Wih, Kak Salsabila, bagus ya namanya ya, masih gas, wow, langsung gas ya, betul-betul, karena emang tubuh kita ini didesain dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk bergerak, jadi kalau diam, nanti tinggal tunggu, wah akan apa yang terjadi ya. Nah di sini ada adik-adik, mirip Tom Cruise speaker sekarang, aduh amin ya rabbal alamin, Anis bisa aja ya. Nah adik-adik, kakak-kakak ini semua ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat, itu dari judulnya kok, gimana sih cara upgrade diri kita melalui bisnis. Nah, kalau tadi Pak Ustadz Imam kenalan, udah kenalan diri, kalau misalnya saya mau info juga bahwa kalau dilihat di sini kan adik-adik umurnya demografinya banyak macam-macam ya. Dulu saya mulai kerja dari umur 18 tahun, lulus SMA. Ya Kak Umi masih, alhamdulillah. Lulus SMA sih udah kerja ya. Jadi dulu itu kuliah, papa saya udah pensiun, jadi mau nggak mau sambil kerja sambil kuliah. Nah makanya kalau misalnya pas lihat di biografi saya ada malam international agent, bukan kayak FBI gitu ya, bukan. Itu adalah operator informasi. Jadi orang kalau mau tanya informasi ke luar negeri bisa lewat saya. Makanya kerjanya malam, kuliahnya pagi. Nah terus jadi sampai kemarin saya udah resign dari karyawan, udah total 24 tahun, nggak berasa juga ya. Nah hitung-hitunglah kira-kira usia saya berapa ya. Itu nanti dapat hadiah, bisa kita foto bareng. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau tanya silakan bisa langsung aja ya. Nah, kalau misalnya 30 tahun, alhamdulillah ya. Saya sepantaran sama Mbah Tiar kok ya, nggak beda jauh.
gitu. Tapi bedanya saya ada cahayanya belakang. Berarti 24 tahun, saya 24 tahun cahaya. Oke. Nah, untuk adik-adik, kakak, bapak-bapak semua, jadi di sini pentingnya sebuah bisnis bisa mengupgrade seseorang betul banget, ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat itu kalau misalnya bagaimana cara kita untuk kita make money ya dalam manusia itu kan dibagi 4 ya, ada 4 kuadran. Yang pertama itu adalah karyawan. Di mana kalau misalnya karyawan itu kita udah betul-betul kita itu terpaku untuk jam kerja ya, namanya juga misalnya karyawan, kita kerja sama orang. Jadi itu dia meng-engage nih. Saya mau share screen aja lah ya. Saya share screen. Ya. Nah, kalau misalnya kita di sini ada 4 jenis orang. Yang pertama, ya pekerja itu satu yang paling sebelah kiri ini adalah karyawan, ya di mana karyawan itu dia kerja keras, berangkat pagi, pulang sore, itu udah rutin siklusnya, ya dan dia safe and secure. Jadi kalau misalnya untuk karyawan aman nggak sih? Aman banget karena setiap bulannya itu dia akan digaji. Apapun yang terjadi di perusahaan, dia akan dapat gaji pada tanggal tertentu. Nah, itu sebagai karyawan. Nah, kemudian yang untuk yang kedua, untuk self-employed. Jadi dia ada bekerjanya sendiri. Nah, itu seperti profesional, kayak misalnya untuk dokter, seperti itu. Dia bekerja single, sendirian rata-rata. Nah, dia lebih bebas nggak? Betul, lebih bebas. Gitu, lebih bebas, waktunya bisa diatur. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak kerja, itu dia bisa dapat gaji nggak? Bisa dapat penghasilan nggak? Jawabannya enggak. Gitu. Jadi itu adalah active income. Dia harus action, harus bergerak. Nah, dia itu akan baru dapat uang. Tapi kalau misalnya enggak, itu nggak dapat uang. Ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini, business owner. Jadi itu pemilik bisnis. Di mana orang-orang itu mempekerjakan, orang-orang bekerja buat dia. Kemudian dia juga udah mulai membangun bisnis. Ya, udah mulai dia membangun bisnis. Jadinya itu udah bisa kelihatan banyak orang yang nempel sama dia, apakah nanti untuk bekerja atau untuk bekerja sama, ya. Nah, kalau untuk yang paling bawah itu adalah investor, di mana ini udah nggak usah diobrolin lagi ya, ini emang para kaum sultan yang punya uang banyak, dia oke, masukin uang, jeder, seperti itu. Nah, jadi itu emang uang yang bekerja untuk dia. Nah, kalau untuk si business owner yang 2 terakhir tadi itu adalah passive income, di mana dia itu ketika diem aja, uang datang dengan sendirinya. Nah, di sini adik-adik, kakak, bapak, ibu, mau pilih yang mana? Mau yang sebelah kiri, jadi karyawan, ataupun profesional, atau mau yang di sebelah kanan tadi, ada jadi business owner ataupun passive income. Oke, coba saya mau lihat pergerakan jarinya lagi. Lebih cenderung jadi mana? Ini nggak ada salah, nggak ada yang betul ya. Ayo silakan, bisa ditulis 1, 2, 3. Mau pilih yang mana? Mau jadi yang kiri atau yang kanan? Ini nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah ya. Ayo coba silakan. Mau jadi investor? Wah, luar biasa. Oke. Pak nih mau jadi investor. Silakan adik-adik. Kanan, coba kadang penghasilan naik turun. Oke, betul banget ya. Nanti kita bisa obrolin. Baku. Kiri, kanan, oke. Kak Umi, kanan. Ya, jadi investor ataupun jadi business owner ya. Kak Naomi sebelah kanan. Oke. Nah, benar banyak yang pilih sebelah kanan. Nah, itu juga related dengan gimana sih cara kita upgrade diri dengan cara bisnis. Nah, kalau misalnya bisnis, seperti kita ibaratnya berada di samudra luas. Terus buka pintu langsung, wah itu samudra luas. Mau ngapain ya? Gitu. Itu all by ourselves. Semua dari kita sendiri. Kalau kita bekerja di kantor, itu sesuatu yang udah enak. Ya, kita udah punya bangku sendiri, udah punya job desk sendiri, udah punya bos yang akan mengatur-ngatur kita, yang akan ngasih pekerjaan, udah punya teman kerja, seperti itu. Semuanya udah tersusun rapi. Ya, dari contoh dari jam 8 sampai jam 5. Itu semua. Kita menukar waktu kita, menukar jadwal kita dengan gaji bulanan. Ya, jadi itu istilahnya fair enough. Kita masuk jam sekian sampai jam sekian udah rutin tuh. Berangkat pagi, pulang sore,
akhir bulan gajian seperti itu. Itu yang employee. Nah, sedikit banyaknya udah ada pattern yang di situ, polanya udah ada. Nah, lalu gimana dengan orang yang bisnis? Apa sih hubungan sama upgrade diri? Nah, yang paling pertama kali yang kita perlu upgrade adalah kita harus tahu sekeliling kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kita buka jeder samudra luas, wah kita mesti ngapain? Seperti itu. And it happened, dan itu terjadi ketika pas waktu saya pindah dari kuadran karyawan ke kuadran yang sebelah kanan. Itu ketika pas waduh, sempet kaget, sempet jet lag, di mana kan kalau misalnya tiap hari tuh enak pas jadi karyawan. Dibilang enak nggak sih jadi karyawan? Enak banget. Pagi udah berangkat, terapi, naik kendaraan, pulang, terus kerja di kantor, hai, seperti itu. Paling kalau misalnya agak melenceng dikit dari frekuensi, ditegur sama bos, kayak gitu kan. Tapi udah enak, sesuatu udah tertata. Tapi ketika saya masuk ke dunia entrepreneur, ke dunia bisnis, waduh, ini mau ngapain ya? Itu kan punya perusahaan sendiri ya. Saya mesti ngatur seperti apa? Ngatur meja, karyawan, pekerjaan itu seperti apa? Kayak begitu ya. Nah, mau nggak mau pelajaran dan upgrade pertama yang harus kita selami, yang harus kita isi itu gelasnya tadi, yaitu adalah gimana cara kita memahami orang sekeliling kita. Peers kita, rekan kerja kita, kalau kita punya tim kita, kalau kita punya kolega kita, customer kita perlu tahu. Ya, kalau misalnya miliar on ini dibagi 4 kan, ada tipe dominance, tipe influence, tipe steadiness, dan juga tipe compliance. Gimana sih cara untuk handle mereka? Nah, itu mau nggak mau kita harus upgrade diri. Karena beda pendekatan, beda ngomong, beda cara, itu akan berbeda hasilnya. Ya, gimana cara kita ngedeketin tim kita udah dominan, kemudian tim yang influence, itu caranya berbeda. Maaf ya, sambil minum. Oke, itu upgrade pertama yang harus kita punyai ketika kita mau ke bisnis. Yang kedua, sensitivitas kita terhadap finansial. Nah, kalau di kantor, kita kerja di kantor, udah ada tuh bagian finance yang ngatur gaji kita, bagian compensation benefit di HRD yang ngatur gaji kita lembur, udah ada yang dihitungin. Nah, tapi ketika misalnya bisnis, itu A sampai Z, cash flow-nya kita mesti tahu persis. Mesti tahu ini uang masuk, uang keluar, kan kita mesti bagi 3 ya, ada pas uang masuk dari 100%, 30% itu buat operasional, 30% buat saving, jadi kayak begitu. Itu kita mesti tahu juga. Nah, kita mau nggak mau kan kita mesti ngatur juga seperti itu. Itu upgrade yang kedua, ya. Dan yang upgrade ketiga, masalah emosional. Nah, emosional itu seperti apa? Kalau orang bisnis nggak boleh baper. Ketika masih di kantor, ngomel, marah, tersinggung, dan lain-lain. Itu baperan, efeknya nggak terlalu gede. Seperti itu. Dibilang gede atau nggak, tergantung jenis pekerjaannya. Impact-nya gede nggak ke banyak orang, ya. Itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk di bisnis, ketika kita ngejalanin bisnis, kita ngomong, ada orang salah, kita langsung baperan, itu ngaruh. Wah, ngaruhnya kemana-mana. Ya, karena kan kita ketika pemilik bisnis, kita orang pucuk pimpinan nih, istilahnya CEO-nya kita di sini. CEO itu mesti benar-benar hati-hati. Kita beda muka aja akan kelihatan tuh dari kanan kiri, itu kenapa si Bapak kenapa? Si Mas kenapa? Kayak begitu kan. Itu akan baik berpengaruh. Ya, jadi kita mesti betul-betul tahu banget gimana kita upgrading diri kita. Sesuatu yang kelihatan itu penting, sesuatu yang nggak kelihatan itu sangat penting. Ya, seperti tadi itu. Yang pertama, karena fisik aku menatap, karena isi aku menetap. Orang bisa betah sama kita nggak sih? Bisa jadi, oh ikut sama dia, kece, keren, kayak begitu kan. Oke, bisa nggak apa-apa. Tapi ketika pas masuk, oh dia orangnya kompeten apa enggak? Bisa ngelit atau enggak? Bisa mainin bisnis apa enggak? Bisa bawa keuntungan enggak buat saya? Ketikanya bisa, orang akan setia dan akan loyal sama dia. Ya, jadi seperti itu. Gimana untuk mencapai itu? Selain jam terbang juga kita terus upgrading. Habis belajar, jangan lupa implement. Belajar, implement. Jangan misalnya kita terus belajar tapi kita nggak implement. Karena implement itu adalah faktor terbesar proses pembelajaran. Kita belajar 3, implement 3. Belajar 4, implement 4. Seperti itu. Karena dengan implement kita akan tahu continuous improvement itu akan terjadi. Ya, oke. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau tanya nggak mengenai pembukaan tadi? Oke, silakan di kolom chat. Ada yang mau tanya? Silakan. Ayo tulis. Tung. Silakan.
Ya, tulis di kolom chat. Kalau misalnya ada yang mau, aku lebih suka ngomong tunjuk tangan itu juga nggak apa-apa. Ya, oke silakan. Kalau ada yang mau tanya. Di kanan rasanya bagaimana? Oke. Sebelah kanan itu yang pertama kali pasti butuh penyesuaian. Ya, upgrade yang pertama itu penyesuaian. Jadi kita betul-betul mesti merasa kita realize, kita sadar dulu kita pindah ke kanan nih. Jadi jangan sampai antara fisik dan psikis itu nggak satu frekuensi. Kita pengen yang kanan, tapi mikirnya masih yang kiri gitu. Dirasain nggak seperti itu? Dirasain, ya. Jadi ini ada kan pertanyaan seperti itu, di kanan seperti apa? Nah, jadi apalagi udah 24 tahun kerja, tiba-tiba pindah ke kolom yang kanan. Waduh, rasanya koyopo kayak gitu. Rasanya berangsur-angsur pindah gitu ya. Jadi kebiasaan yang tadi kebiasaan karyawan, pasti bulan pertama ngerasain kayak gini. Tanggal 25 ya, dulu kan saya gaji tanggal 25. Oh 25 nggak ada transferan ya? itu yang dirasain. Kok nggak ada transferan ya? Kayak gitu. Nah, itu ya. Tapi ketika misal udah ngejalanin bisnis, itu justru bentuk transferannya, tanda kutip itu berbeda. Ya, ada yang dari rezeki sumber A, sumber B, sumber C, sumber D, seperti itu. Kan kalau misalnya waktu kerja, sumbernya satu ya, tanggal 25 gajian. Oh, angkanya nyaris hampir sama setiap bulan. Itu. Kecuali kalau misalnya dulu waktu masih muda seperti kan ada lemburnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah misalnya di level supervisor, manager biasanya itu udah nggak ada lemburnya. Gajinya akan tetap sama seperti itu. Nah, tapi ketika pas waktu berubah ke yang kanan jadi business owner, kaget, waduh 25 kok nggak ada gajian gitu ya. Nah, itu mesti penyesuaian juga di situ. Nah, itu adalah upgrade diri yang mesti disesuaikan antara fisik sebagai karyawan dan fisik sebagai bagian sebelah kanan, business owner atau investor, itu perlu beda. Dan yang paling besar adalah udah menyadari bahwa, wah saya udah pindah kuadran ke kanan ya. Jadi antara ekspektasi, tindakan itu juga udah mesti berbeda. Mikirnya mesti berbeda. Nah, jadi seperti itu. Harus disesuaikan banget antara kuadran kiri dan juga kuadran kanan. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya menghadapi orang yang menjelekkan produk kita sehingga ada beberapa orang yang terpengaruh dengan perkataan tersebut? Oke, Kak Marsa Ivan Kurniawan, pertanyaan bagus banget ya. Yang pertama kali kita mesti mesti yakin dulu sama produk kita. Kalau produk kita bagus, itu pasti akan muncul. Ya, Kak Irfan, ketika misalnya orang menjelekkan produk kita, walaupun produk kita, udah bagus banget kayak begitu. Kanan kiri haters, netizen dan yang lain-lain itu nggak akan berhenti, apalagi kompetitor kita nggak akan berhenti untuk wah ini gimana cari celah, gimana sih caranya untuk produk kita biar nampak tidak bagus di market seperti itu. Nah, nggak apa-apa, itu kita nggak bisa menghentikan mereka, apalagi sebanyak itu kita nggak bisa menghentikan mereka. Kita tetap aja fokus di kualitas kita, biarkan kualitas yang berbicara. Ketika misalnya nanti orang A, B, C, D yang ngomong, itu kan nggak bagus. Ketika orang icipin, jebret. Wah, produk kita sama produk mereka sejenis. Mereka bilang, oh itu kan nggak bagus produknya. Kak Irfan kata kurang oke, kayak gitu. Tapi kita pas coba, fakta yang akan berbicara. Apaan nggak enaknya? Gila, ini mah luar biasa banget rasanya. Wah, salah tuh. Si haters itu, netizen tuh salah ngomong seperti itu. Gila. Nah, balik lagi, voice of customer akan bergulir. Nggak apa-apa Kak Irfan, untuk awal akan seperti itu ya. Tapi ketika kita konsisten, kita istiqomah sama kita punya quality, nggak usah khawatir ya. Sampai kemanapun itu pasti akan dicari. Itu ya. Jadi nggak usah khawatir ketika kita confident, kita percaya sama kualitas kita, itu nggak akan kita kehilangan customer, nggak akan kehilangan market. Ya, kita udah sering ngelihat gimana banyak produk-produk yang misalnya baik itu home industry, perusahaan besar, contoh gini, home industry yang kecil aja, ada pecel lele misalnya. Jadi waktu itu saya tinggal di daerah Kemayoran ya, ada pecel lele tepung, itu enak banget ya, jadi pecel lele digoreng sama tepung. Dia jualan itu bapak sama ibu suami istri jualan di depan jalan raya, itu ramainya minta ampun, karena kan harganya hemat, tapi rasanya enak banget. Nah, itu udah punya customer dia, dan tiba-tiba dibangunlah hotel di situ. Hotel gede dan mereka nggak boleh lah di situ. Akhirnya yuk pindah ke daerah yang dalam banget gitu. Itu
nyaris orang yang nggak tahu ya. Hari pertama sepi. Pas saya tanya, Pak, kok nggak bilang, ya nggak apa-apa lah, orang nggak boleh jualan di depan lagi. 2, 3, mulai itu datang 1, 2. Karena kan kalau makan di sana kan saya suka ketemu tuh, Mas, kayak gitu kan, udah ambil rutin kayak gitu. 2, 3, 5, sampai akhirnya itu walaupun di daerah pelosok, orang akan kesedot. Karena apa? Tahu quality itu lele itu enak banget. Ya, jadi orang pasti akan nyari, loh di mana itu? Pasti akan tetap dikejar. Ya, nah mungkin Kak Irfan dan kakak-kakak atau teman-teman lain juga pernah punya kisah, pernah tahu akan dikejar sebuah produsen yang produknya itu udah bagus. So, jadi nggak usah khawatir, kalau quality kita itu udah bagus, pasti akan dicari orang. Ya. Oke, nah kita lanjut. Ngomongin bisnis ya. Hari gini, bisnis, orang banyak yang khawatir. Mas, aku bisnis sekarang, gimana sih bisnis? Yang udah ada aja, gulung tikar. Yang udah ada aja, mendet-mendet. Apalagi PPKM, panjang, diperpanjang terus. Iya Mas, orang nggak ada yang bisa keluar rumah. Terus gimana aku belanja? Mall aja yang modalnya udah gede banget itu aja banyak yang tutup, ya. Nah, kita mesti switch, ceklik, gitu ya. Kita mesti ada bisnis yang nggak related sama itu, gitu ya. Walaupun kita tahu ya, kalau misalnya bisnis nih sekarang, ini gambaran per sekarang ya, kita ngelihat di tengah yang sebelah kiri, yang warna merah. Itu bisnis yang tertekan dan tidak bertahan. Susah banget di area pandemi. Ya, penerbangan. Nah, abang saya ada di salah satu airlines ya, sehari itu lalu lintas penerbangan itu harusnya 300 sebelum pandemi. 300 pesawat, weng. Ternyata ada corona seperti ini cuma 16. 1 hari. Oke, sampai gaji dipotong 30%, 50% sekarang ya. Tuh. Juga bisnis hotel ya, sampai saat ada hotel mewah di Surabaya dijual kayak begitu. Karena itu luar biasa banget impact-nya. Juga nih ada perdagangan, konsumsi dan juga lain-lain. Ada sih juga bisnis yang bertahan yang warna hijau di bawah itu. Air bersih, gas, listrik. Itu kan mau nggak mau kan kebutuhan orang ya, basic needs, kebutuhan dasar ya emang mau nggak mau harus dipenuhi. Kalau nggak bisa hidup. Kita geser sebelah kanan. Loh, kok ada juga bisnis yang meningkat? Katanya lagi corona, lagi PSBB. Betul, ada juga makanan, retail. Nah, itu nggak lekang oleh corona ya. Dan juga ini ada juga yang produk kesehatan dan juga pribadi. Gitu ya, kalau misalnya produk kesehatan, wellness, kecantikan, ketampanan itu mah yang udah jelas ya. Dari nggak ada corona, ini mah udah dari tahun 2000-an awal itu ranking 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nggak tergeser walaupun sekarang corona ya. Jadi itu emang bisnis kesehatan, wellness, vitamin, suplemen itu emang terus dia berkibar terus ya, kondisi apapun dia akan bisa. Nah, kalau misalnya terbayang tadi pas saya tanya, mau apa? Jadi bagian kiri atau bagian kanan? Oh, yang kanan, mau jadi pengusaha. Kayak begitu. Oke, nggak apa-apa, that's decision ya. Jadi nggak ada yang salah. Mau jadi karyawan boleh, mau jadi bisnismen itu it's okay, nggak apa-apa. Nah, tapi kita mesti pikirin juga kalau buka usaha sendiri. Nah, ini kita kasih gambaran ya. Kalau misalnya oke, saya mau buka sendiri, modal besar. Kalau misalnya usaha kan pasti kan ada modalnya. Let's say contoh begini, wah saya mau usaha kebab gitu. Kebab itu kemarin kita tanya yang punya kebab itu satu gerobaknya itu 25 juta. Tanya, Mas BP-nya berapa lama, Mas? 2 tahun kira-kira. Oh gitu. Terus gimana? Itu udah franchise di luar, enggak itu franchise aja 25 juta. Terus kalau untuk bayar karunnya itu dari saya, Mas. Gitu. Oh, terus kemudian untuk si ininya untuk maintenance operational sehari-hari itu juga dari kita. Jadi kalau franchise itu ngasih menunya seperti ini, kemudian barang-barangnya seperti ini, QC-nya juga dari mereka. Tapi ketika misalnya itu ada modal, nah itu dari mereka sendiri ya. Terus iseng-iseng juga ke Indomaret, nih sebut mereknya nggak apa-apa ya, ke Indomaret bisa gitu. Berapa butuh 300 juta. Oh kemarin sih sama jalan 300 juta sama Alfamart juga ya, karena mereka udah join. And then kemudian berikutnya, wah saya pengen coba cat time dong kan, minuman kekinian tuh berapa? Bah itu pakai dolar malah ya, kalau di Indonesia kan dirupiahkan jadi 500 jutaan. Nah, kita mesti lihat juga untuk cara ngaturnya gimana, gaji karyawannya gimana. Dan itu termasuk ini loh, termasuk kalau misal kita buka di pinggir mall, kan biasanya di pinggir kayak gitu ya, itu jangan lupa ada uang preman,
Berapa? Itu dari kita sendiri. Jangan dilupakan ya kayak begitu. Terus juga kalau misalnya, wah nggak laku, nggak semuanya laku, ya kayak sayurannya, kayak apa, kayak minumannya itu ada usianya, ada usia expired dan lain-lain. Ya itu mesti dipikirin juga. Nah kemudian juga kalau misalnya kita mau berkembang, itu kan kita mesti ada sistemnya, mesti buka cabang dan lain-lain. Itu satu cabang, misalnya 25 juta, oh cabang kedua 25 juta lagi, cabang ketiga, seperti itu ya. Nah juga akan nih ada penumpukan barang di rumah ya. Kalau misalnya emang wah rumah udah gede, ada storage-nya itu mah enak, ada gudangnya. Tapi kalau misalnya enggak, numpuk deh gitu. Ada tamu datang, itu apa tuh? Barang dagangan. Ya kayak begitu. Itu hal-hal kecil yang mesti tetap dipikirin. Nah, atau yang kedua kita juga bisa jadi partner bisnis untuk perusahaan besar gitu. Nah, itu modalnya ada besar dan kecil tergantung ya. Nah, sistem udah tersedia, tinggal pakai aja. Produk tinggal pakai, nggak perlu gudang, nggak perlu stok. Jadi kita tinggal calling, halo, nih ada yang mau join. Oke, dikirimin, sat, kayak begitu ya. Dan juga kita nggak perlu trainingin, udah ada pelatihannya sendiri. Kemudian juga ada program-program yang dikeluarkan. Jadi dari sistemnya kita nggak perlu. Kan kalau misalnya bikin sistem, satu kali sistem itu bisa sampai 300 sampai 500 juta. Ya, belum maintenance-nya, belum kalau ada upgrading-nya, kayak begitu. Nah, antara kiri modal usaha sendiri sama sebelah kanan, nah kira-kira gambaran teman-teman lebih mau pilih yang mana ya, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ayo jarinya digerakin lagi, bergerak jarinya, kanan dong. Oh ya, oke, kanan dong, silakan adik-adik. Kak Nurul mau sebelah kanan? Ya. Kak Yanti, tentu kanan. Oke. Ini pada nggak ngurusin perintilan ya? Operasional ya baru ke gambar kan? Oke. Ya, coba siapa lagi? Mau kiri atau kanan sih? Tentu kanan. Oke, mau yang kanan. Kak Anissa, mau yang kanan? Iya, oke, boleh. Nah, kalau kanan, nih saya mau tanya ya. Kanan, kali udah punya modal sendiri pindah ke kiri. Oke, ya jalanin dual ya. Oke, nggak apa-apa. Kak Irfan ini benar-benar sense of business-nya luar biasa ya. Betul. Jadi bisnis kanan oke, bisnis kiri oke ya. Kalau tangan dingin emang luar biasa. Nah, kalau kanan jadi partner kan kita lebih tahu udah wah pengen udah tahu beres aja lah kayak begitu ya. Semuanya udah ada disediakan. Nah, kalau misalnya itu kira-kira ya modal yang dibutuhin, kan kalau misalnya tadi yang sebelah kiri ini udah ada sih gambaran ya. Oh, mau kebab sekitar 25 juta. Mau Indomaret, Alfamart 300 jutaan, catatan 500 jutaan, kayak begitu. Kalau yang kanan, kan perusahaan besar nih, partnership dengan perusahaan besar. Kira-kira perlu modal berapa sih? Ini kira-kira nggak ada jawaban bersalah karena emang belum dikasih tahu ya. Yuk, kira-kira kalau menurut adik-adik, kakak-kakak semua, butuh berapa modalnya? Besar banget ya. Ini ya ini perusahaan besar ya kan, kita tahu perusahaan besar banyak banget ya. Ketika pasti sebut apa perusahaan besar, wah saya mau jadi partner. Kira-kira bisa nggak sih gitu ya dengan model yang tadi 25 juta, 300 juta, possible nggak dengan perusahaan besar kita mau jadi partner? Oke, kalau kata Mas ini besar banget. Oke, silakan jari-jarinya digerakkan. Nggak ada benar, nggak ada salah ya. Ayo coba kira-kira berapa angkanya ya yang dibutuhin buat kalau mau jadi partner. Ayo, silakan klik 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 klik. Tung 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 tung. Ayo, silakan. 10 M. Ya, betul. Emang perusahaan skalanya MM-an ya. Ya, misalnya kita contoh nih perusahaan besar di Indonesia. Misalnya kalau kita tadi ngomongin bisnis yang nggak pernah mati ya, bisnis kecantikan, ketampanan, farmasi, kesehatan. Perusahaan besar di kita kesehatan misalnya Kimia Farma, tok 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 ke pintu kantor pusat Kimia Farma ya. Oh ya, mau apa Pak? Misalnya tadi Mas Irfan ya, Mas Irfan ya bisa dibantu Mas Irfan, kata resepsionis. Iya Mas, saya mau jadi partnernya Kimia Farma. Oh ya, gitu. Gimana caranya? Saya mau nih, saya bawa uang. Uangnya berapa? Misalnya 100 juta. Kira-kira bisa langsung nggak sih langsung diterima? Oke, sini jadi partner ya. Gitu. Walaupun uangnya besar, uangnya banyak. Nah, tuh ada info dari Pak, butuh 50 miliar dengan Kimia Farma.
Nah, tapi kita pasti akan dilihat nih latar belakang kita, historical business dan yang lain-lain. Ya, itu pasti akan dilihat semuanya. Nah, nggak akan mudah untuk kita join dengan perusahaan yang besar. Ya, that's why itu merupakan challenge tersendiri. Bisa nggak sih? Bisa. Ya, bisa nggak sih untuk itu pasti bisa. Nah, kalau misalnya kita mau kerjasama, oke, saya mau berapapun biayanya, misalnya contoh kayak gitu. Tapi saya ada biayanya nggak begitu besar. Nah, itu kan emang beberapa pertanyaan yang muncul ketika kita mau partnership bisnis sama perusahaan besar. Nah, tapi jangan lupa ketika kita mau bisnis sama perusahaan besar, yang harus diperhatikan satu, company-nya, kredibilitas perusahaannya. Oke nggak sih? Orang pada tahu nggak sih? Udah tercatat belum nih di stock exchange? Ya, karena ketika bisa dicatat di stock exchange, dia nggak bisa macam-macam dengan kita ya sebagai investor tadi yang sebelah kanan ya. Kan kita mau kerjasama, mau invest di situ, mereka nggak berani macam-macam. Karena apa? Semua mata tertuju pada mereka. Saham naik turun atas bawah akan ngeliat tuh pergerakan. Apalagi udah go public, kita semua bisa jadi pemilik sahamnya. Ya, perusahaan itu oke enggak dulu kita mesti tahu. Ya. Kemudian yang kedua mengenai produknya. Produknya itu bermanfaat nggak sih buat orang banyak? Company-nya sih oke, tapi produknya yang butuh siapa? Apa misalnya, wah ini perusahaan bagus, ayo kerja sama saya yuk. Ini kerjaannya apa? Ini kita mau jual beli komponen satelit. Nah, kita pasar ini gimana? Teman-teman kita nggak semuanya pengen kerja di NASA. Contohnya kayak gitu ya. Produknya cukup liquid atau enggak untuk dibutuhin. Market banyak need-nya nggak sih ke situ? Ya, harganya affordable nggak? Mudah dijangkau nggak? Manfaatnya seperti apa? Ya, itu harus dilihat jadi produknya juga. Dan yang ketiga ya pasti bisnis yang kita pengen uang ya. Kalau kata Pak Ustadz tadi ya uangnya kalau untuk bisnis itu bisa lebih besar daripada yang tadi kuadran sebelah kiri ya. Bener banget gitu ya. Uangnya linear atau eksponensial. Dan yang keempat momentum. Ya, momentum ini adalah timingnya pas nggak sih seperti itu ya untuk kondisi seperti ini. Jadi 4 hal ini emang perlu kita perhatiin banget ketika kita mau oke, aku pengen lah di bisnis nih gitu. Jadi emang kita perlu tahu banget pengen di bisnis, pengen di set, lihat dulu perusahaan dikeker di Zoom. Wah, ditelaah oh oke perusahaannya. Produknya gila ini mah lagi banyak banget dibutuhin sama orang. Orang banyak banget yang bakal cari-cari pemasarannya nggak susah gitu kan. Orang emang lagi banyak yang suka, kondisi juga kayak begitu ya. Nah, kemudian juga uangnya bonusnya gimana? Cuannya. Wah, saya melakukan A, ini bisnis susah apa enggak sih? Susah enggak? Yang penting adalah worth it atau enggak untuk diperjuangkan ya. Ketika misalnya wah, challenging tapi ternyata sekali jeder, wah ini sih bisa banget untuk memenuhi keinginanku. It's worth it untuk dilakukan ya. Oke, sama momentumnya lagi corona seperti ini, bisnisnya pas nggak? Oh, bisnisnya bagus, tapi orang nggak bisa datang. Ya, sama aja. Kalau sekarang momentumnya lagi begini, cocok bisnis apa? Bisnis yang bisa dijalin dari rumah. Bisnis yang bisa dilakukan di mana aja. Sambil bisa di rumah, sambil ngobrol sama keluarga, sambil tidur-tiduran, sambil ngetik, itu juga bisa. Ya, karena kan emang kita sekarang lagi terbatasi mobilitasnya. Jadi, mesti cari momentum yang pas sama kondisi yang sekarang, yang tidak cepat loyo, yang tidak menyebabkan keterbatasan, yang bisa dilakukan dari mana aja, dengan apa aja. Ya, tapi tetap kita bisa datangkan cuan ke dompet kita, ke rekening kita ya. Ya, kemudian kita mesti lihat lagi satu hub. Nah, kita ngomongin company-nya ya. Nah, jadi ini ada satu hal yang kita perlu tahu bahwa ketika misalnya, wah saya pengen nih untuk bisnis yang nggak mati. Satu yang emang tetap berkibar dari dulu adalah bisnis farmasi dan juga beauty atau wellness. Ya, itu nggak pernah turun sekalipun untuk grafik naik bahkan sampai sekarang yang udah pada gulung tikar, udah pada pun dia tetap makin naik makin bagus. Karena apa? Siapa sih yang tidak butuh makanan sehat? Siapa sih yang tidak butuh minuman sehat? Siapa sih yang tidak butuh vitamin? Itu kan untuk kondisi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi emang demand-nya pasti tinggi banget. Nah, company-nya. Oke, kita mau kenalin satu company ini emang yang bergerak di bidang farmasi, udah tua di Jepang dan gede banget ya. Ini paling gede di Jepang. Kalau di Indonesia kan ngomongin Kimia Farma. Kalau di Jepang, kita tahu kalau di Jepang ya, pasti QC-nya itu zero tolerance. Nggak boleh ada satu benda yang keluar tanpa QC yang sangat bagus. Nah, itu perusahaan namanya AFC. AFC itu Asayama Family Club.
Asayama nama ownernya. Kan kita tahu kalau misalnya di Jepang, nama perusahaan itu adalah banyak nama orangnya, nama depannya. Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, itu semua nama orang. Ya. Nah, ini juga ada company-nya. Kan ini adalah satu hal yang perlu kita lihat pertama kali kalau mau bisnis. Satu, company gimana? Bonafit apa enggak? Of course, pastinya ya. Berdiri dari sejak tahun 69. Jadi ini kita tahu bahwa banyak udah berapa dekade dia tetap berkibar dan tetap jadi nomor 1 di dunia. Ya. Nah, kemudian kita juga lihat di sini, itu kan sama budaya Jepang, beda sama kita. No, ini AFC ini udah berdiri di 11 negara. 11 negara semua, dan Indonesia buka yang terakhir kalinya. Ya. Yang bungsu maksudnya. Nanti kalau misalnya ada adiknya lagi, yang ke-12, ke-13, ke-14, 15, kayak begitu. Ya. Nah, company-nya ini, dan dia juga udah bersertifikat GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi, prosesnya semua itu QC-nya kalau di kita harus lulus standar ISO. Nggak boleh ada yang cacat keluar, pokoknya ini betul-betul zero tolerance. Ya. Harus yang bagus, kualitasnya bagus. Dan juga sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi kalau misalnya Stock Exchange yang terbesar ada 2, ada di New York sama di Tokyo. Jadi company yang masuk ke situ mesti punya minimal 200 triliun rupiah. Nah, jadi itu kelihatan bahwa gila ini company segini banget ya. Nah, kalau misalnya di kita pun ini adalah chain company. Jadinya nggak cuman perusahaan farmasi aja, tapi ada televisinya, perusahaannya, radionya, dan semua itu berarti di bidang farmasi dan juga kesehatan. Ya, ini company-nya. And then kemudian juga ini sahamnya, kalau misalnya kita ngelihat gimana, itu kan tadi company-nya, terus pergerakan sahamnya gimana. Ya, coba kita lihat ya, dalam 1 tahun, ini sebelah kiri, 685 dan di sebelah kanan 1350, sudah naik 100%. Ya, coba bayangin aja kalau misalnya saham itu 1 tahun naik 100%. Tahun kedua, tahun ketiga, ya segimana gedenya nih company-nya ya, asetnya. Seperti itu. Nah, yang kedua produknya. Nah, ini produknya. Nah, oke, kita lihatnya. Ini emang lagi booming banget ya, kalau misalnya teman-teman bilang, oh ini aku pernah ditawarin sama temen deh kayak begitu. It's okay, nggak apa-apa ya, karena emang ini duo ini emang lagi bagus banget untuk corona, untuk COVID, dan juga ada yang paling pertama itu adalah regenerasi sel. Nah, kenapa orang banyak bilang, oh ini kok bisa ya buat stroke, ini bisa ya buat diabetes, padahal ini kan bukan obat, kita sebutnya ini emang makanan. Tapi karena sel regenerasi sel, jadi manusia itu dibagi 2 ya, bagi 2. 18 tahun ke bawah, itu pertumbuhan sel sama sel yang mati lebih besar pertumbuhan sel. Sel yang mati 5.000, yang tumbuh 1 juta. Ya, itu 18 tahun ke bawah. Tapi 18 tahun ke atas udah ganti, udah berbalik. Yang matinya 1 juta, yang tumbuhnya 5.000 gitu. Jadi emang butuh makanan yang bagus untuk regenerasi sel. Nah, kalau misalnya itu terjadi, apa yang akan terjadi? Nah, makanya udah mulai tumbuh keriput-keriput, udah mulai tumbuh, tulang kok agak gemeretek ya. Udah mulai berasa kok beda sama dulu ya, dulu kayaknya begadang 2 hari 3 hari enak, sekarang baru tidur kurang aja kok kayaknya bengep ya muka, di badan nggak enak. Itu karena adanya regenerasi sel yang udah nggak mumpuni lagi ya, sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. Nah, justru kita butuh asupan untuk mengimbangi itu. Nah, ini adalah si produknya itu, dia akan meregenerasi sel. Jadi regenerasi sel itu akan memperbaiki organ tubuh lagi. Makanya kenapa terdapat perbaikan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Nah, dan juga untuk yang bawah ini immune activating effect itu untuk imun tubuh, untuk kekebalan. That's why kenapa pas lagi corona ini 2 kok pas banget. Ini 2 kok banyak banget yang minat. Mau dong. Ya kita sih seneng-seneng aja ya, tapi ada 2 sisi. Di satu sisi kita seneng banyak order, tapi di satu sisi kok makin banyak yang kena sakit. It's okay. Nawa itu kita untuk bantuin orang biar nggak terkena corona lebih banyak, dan yang udah kena bisa cepat negatif. Ya, kita niatannya itu aja ya. Untuk perihal bonus ataupun itu hal yang lain, itu anugerah ya. Nah, biasanya dari produknya emang banyak banget yang meminatin. Dan nggak usah khawatir, ini udah halal, nggak ada merkuri, jadi nggak bikin bahaya bagi tubuh untuk penggunaan jangka panjang, karena emang ini bukan kimia ya, aman-aman aja. Nah, ini kenapa kok saya dulu join? Biasanya kan kalau misalnya ditanya ini bagus apa enggak sih? Ya saya biasalah pasti saya cukup rewel untuk ini. Saya coba tanya dulu, ini bagus enggak?
si produknya ini. Oke, bagus. Kayak apa? Saya mau coba. Nah, kan kalau misalnya lihat profil saya kan dulu di bagian training ya, sama seperti Pak Ustadz juga. Dulu kalau misalnya training itu, sebelum corona kan offline. Jadi jarak 2 meter, 3 meter sama audiens itu kan kelihatan banget. Dulu tuh muka saya tuh jerawatan banget ya. Sampai gini, nongol-nongol tuh jerawat. Jadi kalau misalnya di bawah lampu itu, tung. Itu ya Allah malunya kan kalau misalnya oke silakan mau encourage peserta, aduh jerawat. Nah, muka saya kayak begini waktu itu. Itu udah sampai dibawa ke dokter kulit, disuntik dan lain-lain, itu kok tetap sampai keras-keras gini, dipencet-pencet itu, aduh. Dan yang iritasi nih di hidung sini nih, oh itu sakitnya. Jadi kalau misalnya, ayo kita kasih semangat itu kan kalau untuk peserta training, aduh itu sakitnya luar biasa ya. Nah akhirnya saya ketemu itu 2 tadi itu. Lama-lama kok empuk gitu muka saya ya, si jerawatnya empuk, lama-lama udah hilang, mengering. Nah akhirnya sampai sekarang. Ya, itu ada foto nih, langsung live-nya aja ya, tuh saya zoom ya. Ini nggak pakai filter ya, asli. Gitu. Nah jadi sejak itu, saya udah mulai percaya tuh, oh ini produknya bagus ya. Itu produknya emang oke. Nah yang kedua, ini terjadi sama mama saya, umurnya 79 tahun, mengidap osteoartritis, jadi setiap 3 bulan lututnya harus disuntik. Kalau misalnya nggak disuntik, itu glukosiminnya habis. Jadi ganteng banget, alhamdulillah ya, terima kasih Pak Yusuf. Nah, glukosaminnya habis, jadi 3 bulan kalau nggak disuntik, lututnya itu nggak bisa jalan. Tulang paha sama tulang betis ketemu, itu sampai nangis-nangis nyokap saya. Akhirnya jadinya mesti disuntik terus. Nah, otomatis jalannya pakai tongkat. Kemudian udah nggak bisa naik tangga kan, udah begitu ya. Udah akhirnya, wah saya coba deh kayak gini, coba deh minum gitu kan. Namanya juga ikhtiar, oke coba. Nah saya kan balik ke rumah mama, saya kan seminggu sekali tuh. Minggu ketiga saya kasih, coba deh minum ini gitu kan. Ini kan bentuknya serbuk ya. Jadi mama-mama, nenek-nenek gitu itu masih bisa konsumsi, bisa juga campur air. Nah minggu keempat saya datang kan, kamar saya di atas. Tiba-tiba pas zuhur diketok-ketok kan, gung bangun, sholat zuhur gitu. Pas lihat, saya pikir oh ada ponakan saya datang nih. Saya buka pintu dong. Lah, mama kok bisa gitu? Itu antara loading kan, loading nyawa lagi mau ngumpul gitu. Saya sambil ini mama yang naik gitu kan, karena udah 1,5 tahun nggak bisa naik tangga kan kakinya. Tuh, iya buru sana gini sholat gitu kan. Pas mama turun tangga saya sampai lihat ini itu bener mama saya kakinya nyentuh tanah apa enggak gitu. Akhirnya pas beneran. Saya tanya, itu udah enakan kok, ini kaki mama nih, tahu itu minum punya kamu kali gitu kan. Nah di situ akhirnya saya sadar, waduh ini impact-nya sama nyokap saya juga bagus banget, dan akhirnya sholatnya udah nggak duduk lagi, udah bisa ruku, sujud kayak begitu. Wah oke lah kayak begitu kan. Alhamdulillah Nawa itu kata mama, iya jadi mama enak nih ibadahnya udah bisa bagus lagi, udah bisa jalan ke depan kayak begitu. Wah ya udah, akhirnya level of trust saya naik dong. Wah ini emang produknya bagus gitu kan. Jadi tadi selain perusahaan, produknya, yang ketiga juga mengenai uangnya gitu, untuk cuannya ya. Wah kalau misalnya cuannya bonusnya bagus, oke saya mau jalanin. Nah oke lah akhirnya saya coba kan. Kalau tadi itu bisnis butuh berapa sama perusahaan besar, 50 miliar, 5 miliar gede-gede. Nah kalau untuk yang di sini, untuk cuan yang bisa dapat bagus butuh berapa? Nah pasti jadi member lu kan. Oke saya mau kerja sama tadi sama Kimia Farma, sama Indomaret, sama Kebab. Butuh modal, butuh yang 25 juta, 300 juta, 500 juta kayak gitu. Untuk join sama di AFC ini banyak nggak sih? Nggak. Hanya cukup dari mulai range 3,3 sampai 21. That's all, cuman itu doang. Ya. Kalau untuk udah ada 3 paket Ruby, Sapphire sama Diamond. Cuman itu doang. Butuh apa lagi sih? Nggak usah, nggak perlu ngurus surat RT RW, surat keterangan, nggak perlu pakai surat vaksin, nggak perlu kayak gitu ya. Ini gampang dan nggak perlu ijazahnya harus SMA, S1, S2, S3, nggak usah ya, nggak akan ditanya gitu-gituan. Yang penting syaratnya 1, mau belajar, 2 mau action, mau gerak, itu aja udah bisa ya. Terus continuous improvement, upgrade diri dengan bisnis akan berhasil ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang bisa dilakukan apa lagi? Nah, kalau misalnya wah saya belum ada uangnya, walaupun kan ada yang 3,3, nggak ada juga, masih kuliah, nggak usah khawatir ya. Sekarang lagi dia ada promo, cukup setengahnya aja, jadi cukup 1.650 udah bisa jadi member ya. Tadi dari Ruby ke Sapphire ke Diamond bisa di-upgrade nggak? Bisa banget ya. Nanti detail pasti akan diinfoin. Nggak usah khawatir, itu pasti akan bisa upgrade. Nah, enaknya gitu.
Gajinya ada gaji harian, income harian ya. Kan kalau misalnya tadi kerja di kantor, gaji tiap tanggal 25, enak ya. Kalau sekarang misalnya gini, wah saya besok mau ganti handphone ya udah kerjanya lebih keras sekarang. Nih, jam 12 langsung bisa masuk ke rekening, lusa udah bisa diambil ya. Itu income harian, enak banget. Gaji bulanan bisa tetap dapat sama bonus tahunan. Kan kalau kita di kantor ada tuh goal setting, pas satu periode mencapai tuh berapa? 100%, 200% akan ada income-nya. Tapi bisa nggak sih sampai segini dapatnya? Dari mulai range 5 juta sampai 3,5 miliar. Ada nggak sih di kantor ya yang bonus bisa sampai 3,5 miliar? Nggak usah gitu deh. Yang merah tuh yang tulisan Daimyo bisa nggak sampai 1,8 M? Nggak usah gitu. Yang tengah, yang Shogun, bisa nggak kalau misalnya di kantor sampai 575? Mungkin kalau misalnya levelnya direksi, itu bisa ya, karena gaji mereka emang udah gede. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk karyawan, new joiner, baru masuk, 5 tahun, 10 tahun kerja, bisa nggak sih sampai segitu? Belum ya, nggak bisa sampai segitu. Nah, di sini ada peluang yang kita bisa join tanpa persyaratan macam-macam, bisa dapat sampai segini. Nah, ingat lagi yang tadi di slide yang kanan, diajarin sampai bisa, dipandu, nggak akan dilepas, dibuat mandiri sampai bisa mendapatkan income harian, bulanan, dan juga tahunan. Ya. Nah, ini adalah contoh ya, ada contoh kakak kita di sini, Kak Ari. Kak Ari ada nggak di sini ya? Nah, Kak Ari ini waktu itu join bareng kita, tapi masih kerja gitu. Aku masih di karyawan, Kak Agung, mau join nggak? Ya boleh. Jadi paginya kerja, malamnya ikut-ikut ini kerja dari rumah ya. Ini tetap bisa dilakukan ya, pendapatannya tambahan buat uang jajan 20 jutaan di bulan pertama ya. Nah, lumayan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi selain itu. Nah, ini ada Mbak Anis yang udah full total join di sini dapatnya 455 juta. Nah, jadi untuk rata-rata per bulannya 65 juta sampai 80 juta. Ada lagi nggak yang lebih tinggi? Ada. Berapa sih yang paling tinggi pendapatan per hari? 22 juta. Per hari ya, bukan per bulan. Jadi per bulannya dikali 30 aja. 660 juta. Bener? Bener banget ya. Itu happen. Oke. Nah, itu paparannya Adik Bahtiar dan juga kakak-kakak. Silakan kalau misalnya yang mau tanya ya. Monggo. Saya kembalikan ke Kakak Bahtiar. Oke, terima kasih kepada Mas Agung yang telah memaparkan penjelasannya. Gimana? Kira-kira dari pemaparan tadi menarik sekali apa enggak nih? Kira-kira menarik banget atau cuma menarik? Ya, tulis di kolom chat. Ting, 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 ting. Kak Bahtiar, kalau ada yang mau tanya silakan ya, nggak apa-apa ya. Monggo. Ya. Oh ini ya. Nih. Oke, Ini ada yang tanya nih Mas Agung nih. Oh ya, Ada yang tanya. Nih, jadi kan ini kan baru PPKM ya. Memang Ya. lagi susah untuk mengembangkan bisnis. Nah, ketika PPKM terus pengembangan bisnis susah, terus kira-kira sih gimana cara solusinya dan untuk menyelesaikan cara yang paling tepat untuk mengembangkan bisnis tersebut. Terutama di bisnis tadi yang disampaikan oleh Kak Agung, kayaknya itu menarik banget kayaknya. Kira-kira gimana sih solusi dan tipsnya seperti itu, Kak? Ya, jadi kalau misalnya untuk mau mulai, pastikan pilih paket membership-nya ya. Paket membership-nya, wah saya pengennya yang ini nih. Kan ada 3 tadi, yang merah ruby, yang biru safir, sama yang paling tinggi diamond. Silakan pilih aja pengennya yang mana. Nah, tadi ada pertanyaan juga di sini ya Kak Bahtiar ya. Ada juga di sini pertanyaan tadi yang awal dari Kak Anissa. Saya belum ada dana Kak, apakah bisa ikutan bisnis dulu? Bisa. Ya, jadi caranya gimana? Satu, bisa patungan sama teman. Patungan berdua, bertiga, berempat, berlima, it's okay, nggak apa-apa. Ya, karena nanti apa? Kita kan nanti akan ada perluas bisnis di sini ya. Perluas bisnis, kita colek, kita infoin ke teman-teman. Teman 1 orang sama teman 5 orang pasti akan lebih banyak teman 5 orang. Bisa patungan berlima, salah satu dulu tuh misalnya udah pakai nama Kak Anissa ya, boleh gitu nggak apa-apa. Sumber dananya dari berlima itu. Nanti ketika password bikin perjanjian tuh berlima. Oke, nanti kalau berkembang
nanti akan buka lagi ya nama si A, si B, si C, si D, gitu nggak apa-apa. Boleh-boleh aja ya Kak Anissa ya, seperti itu. Atau misalnya bisa pinjem kakak, atau bisa pinjem adik, atau pinjem bapak, Pak, ini ada bisnis bagus banget Pak, gitu. Nah kalau misalnya gini, bisnis apa sih? Nah misalnya Kak Anissa meminta dijelasin, bisa colek ke Kak Bahtiar. Kak, aku mau dong jelasin yang kayak itu sampai detailnya, monggo banget ya. Itu bisa-bisa aja. Jadi nanti biar papanya dapat penjelasan yang clear. Oh ini toh ternyata. Nanti kan papa akan lihat nih bisnis apa sih, marketnya gimana, perusahaannya kayak apa, bonusnya kayak apa. Nanti akan kita bisa bantu jelasin ya sama Kak Bahtiar. Nah, kalau misalnya nanti itu tadi kabarnya gimana sih untuk bisnisnya? Pertama kali pasti Iya. silakan join dulu jadi member ya, bisa pilih. Nah, kemudian habis itu tinggal info aja bahwa wah saya mau pendapatan sekian. Oke, nanti akan ada mentornya yang akan mendampingi. Jadi, nah yang harus dilakukan 1 2 3 4 5. Nih, lakukan seperti ini gitu ya. Jadi nanti akan dipandu, akan dimentorin sampai nanti berhasil. Dan ada program development-nya, jadi nggak akan dilepas gitu aja. Ini ada kelas seperti ini, ayo masuk yuk, nanti bisa berkembang bersama-sama. Gitu Kak Bahtiar. Oh ya, terima kasih pada Mas Agung. Ya, nah ada Jadi, pertanyaan lagi nih Kak Bahtiar. Produknya bisa dipakai anak usia balita aman ya Kak Norma Rahayu, karena ini kan bukan obat, bukan suplemen, bukan kimia, jadi aman untuk balita, lansia, bahkan sampai ibu hamil menyusui itu aman, malah efeknya bagus banget. Kalau misalnya, wah saya lagi ada ini nih, lagi minum obat dokter, boleh-boleh aja, nggak apa-apa karena akan men-speed up, mempercepat proses obat dokter tersebut, ya. Aman. aman. Oke. Terima kasih pada Mas Agung. Oke, sebelum kita tutup nih, kita kan udah mau selesai ya caranya ya. Lagi Mas setengah 6. Oke, silahkan nih. Tulis di kolom chat. Nanti jawaban yang paling baik, nanti akan dapat hadiah dari kami. Oke, jadi silahkan tulis kira-kira kesimpulan terbaik apa sih yang kita dapatkan pada sore hari ini. Ayo, silahkan ditulis. Ayo. Di kolom chat, silakan. Gerakan Oke, jarinya, tung. Kayak main game gitu ya. ya, nanti yang paling baik, paling bagus jawabannya akan dapat hadiah dari kami. Iya. Oke. Perannya apa, Kak Bahtiar? Do it sama dengan do it. Wah, hebat Ya. Kak Eko. Ya, betul. Emang mesti action ya. Benar-benar. Setuju. Oke, setuju. Oke, satu lagi nggak nih? Kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dari acara sore hari ini yang kita sampaikan, apa yang tadi disampaikan oleh Kak Agung, dari Pak Iman tadi, kira-kira hal terbaik apa yang bisa didapatkan? Akan disampaikan di kolom chat, nanti yang paling baik akan dapat hadiah. Ya, ini ada nih dari Kak Naomi nih. Kak Bahtiar, harus cepat ambil tindakan kalau mau maju. Iya, betul ya. Jadi tadi ada momentum di mana emang kita mesti langsung ada action-nya. Nah, kalau misalnya tadi, wah belum ada dananya, it's okay, nggak apa-apa, bisa patungan ya sama teman-temannya. Jadi mesti ambil action, oke saya mau. Ya, mau langsung nanti bisa di speed up untuk berhasil. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman, adik-adik, kakak, kalau misalnya, wah saya mau info lebih lanjut, mau lebih detail lagi, silakan bisa langsung kontak ke Kak Bahtiar. Ada di YouTube, Kak? Ada, ya karena ini udah go public ya. Ada Mbah Kung, itu ada di YouTube. Jadi silakan aja buka AFC Life Science ya, itu ada semuanya. Hasil produknya ada, perusahaannya ada, dan semuanya ada di situ ya. Jadi nanti silakan bisa di YouTube ada, di Instagram ada, di Facebook juga ada. Oke, kalau izin bertanya, kenapa lebih memilih berpartner atau bekerjasama dengan produk lain? Kenapa tidak menjadi usaha bos dalam satu usaha? Oke, Kak Irfan, ini pertanyaan bagus banget ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk usaha, karena begini Kak Irfan, ini mungkin saya bisa menjadi referensi yang lain, karena saya kan dari karyawan ya, jadi sense of business saya itu belum loading 100%. Jadi yang tadi itu, untuk bisnis yang di sebelah kiri tadi, saya mesti punya karyawan, saya mesti punya produk sendiri, yang mesti saya punya uniqueness-nya nih. Contoh misalnya saya harus punya pisang goreng, kan yang jual pisang goreng itu akan banyak ya. Saya mesti punya keunikan dan cita rasa yang luar biasa, biar orang ada alasan kenapa harus pilih produk saya. Dan juga saya harus maintain dari awal sampai akhir selama 24 jam ya.
dan mesti punya sistem sendiri, baik itu sistem yang kompleks ataupun sistem yang simple. Nah, itu kan sistem itu sesimpel-simpelnya sistem itu kan untuk perhitungannya kalau misalnya saya mau ekspansi dan lain-lain harus ada sistem itu minimal sebiasa-biasanya itu 100 juta. Itu kan gede banget ya modalnya bagi saya pas waktu itu sebagai pemula. Nah, jadi ada kesempatan berpartner yang pas saya lihat, wah ini semua kekhawatiran saya udah bisa nih dibantu sama si partnernya ini dengan angka yang lebih masuk akal, yang lebih saya masih punya nih tabungan, oh cuma 21 juta, saya masih bisa, tapi saya udah dapat semua, sistemnya dapat, nggak perlu saya stok, nggak perlu 24 jam saya maintain, nggak perlu gaji karyawan. Nah, itu hal-hal tersebut, wah udah bisa dijawab dengan saya berpartner. Seperti itu, Kak Irfan ya. Jadi saya pilih jadi itu, dan ternyata namanya juga bisnis kan pengen dapat cuan ya. Cuannya gede banget ya. Udah akhirnya saya pilih itu aja. Ya, jadi kita lebih pilih melakukan segini, dapatnya segini dibanding sebaliknya. Kak Irfan. Keren Kak, terima kasih Kak Anis. Ya, baik. Karena mungkin jawabannya sedikit ya. Oke, jadi ini tuh sedikit tambahan. Sama-sama, Kenapa Kak sih kita harus Irfan. berpartner dalam berbisnis itu? Jadi begini, ketika di awal mula kita berbisnis, salah satu hal yang terpenting adalah kita tuh perlu mentor. Kita tuh perlu gimana sih caranya biar kita bisa berkembang. Karena kalau kita hanya berusaha sendiri, kita jalan sendiri, ya itu bisa, tapi memang sangat lama dan bahkan resiko untuk gagalnya pun lebih besar lagi. Kecuali kalau memang kita sudah memiliki mentor, ada bimbingannya oleh orang-orang yang berpengalaman, jauh berpengalaman, pasti insya Allah itu akan lebih cepat dalam berkembang dalam sisi bisnisnya. Seperti itu. Oh ya, jadi ini tadi jawaban yang paling simpel, padat, dan jelas itu adalah dari Pak Eko Sri Haryanto, do it sama dengan do it. Oke. Jadi itu mungkin nanti Pak Eko Sri Haryanto mungkin bisa hubungi saya nanti untuk bisa konfirmasi tentang hadiahnya. Ya, jadi seperti itu. Kira-kira Kak Agung ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Iya, untuk kalimat penutup, jadi bagi adik-adik, kakak-kakak yang mau masuk bisnis, yang emang pengen waktu kerjanya bisa diatur sendiri, tidak terpaku jam kerja, pengen bisa kerja dari rumah, dekat sama anak, istri, keluarga, kakak, adik, ibu, bapak, kemudian juga bisa dapat income yang besar, kemudian juga tidak dilibatkan dengan hal yang operasional, silakan bisa join dengan kami. Ya, dengan AFC itu semua bisa didapat. Time flexible, kemudian bisnis 4.0 bisa dilakukan dari mana aja, dengan siapa aja, dengan cara apa aja, kemudian juga tidak butuh modal yang besar, dan juga waktunya bisa lebih quality time-nya bagus sama keluarga. 4 hal itu bisa didapat semua, silakan bisa join dengan kami, langsung bisa kontak ke Kak Bahtiar. Oke, terima kasih Kak Ismo. Sama-sama Kak Holly Satul, Kak Eko Sami-Sami, Kak Irfan juga makasih banyak. Ya, gitu dari saya, Kak Bahtiar. Oke. Jadi mungkin itu terima kasih pada Mas Agung atas pemaparannya. Oke, jadi untuk penutupnya nanti kalau ada ingin pertanyaan lebih lanjut atau hal yang ingin disampaikan, terutama tadi Pak Eko, nanti bisa konfirmasi ke nomor saya yaitu di 0812 1566 4302. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada acara sore hari ini. Semoga insight kita semua bertambah, ilmu kita bertambah, pengalaman kita bertambah, dan semua hal kebaikan semoga pada sore hari ini kita bertambah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Bahtiar. Kak Bahtiar. Itu, ya, nah gimana? ini ada tadi Kak Irfan info, sebetulnya mau tanya lebih banyak, cuma waktunya udah habis. Nah, nggak apa-apa Kak Irfan, nanti bagi untuk Kak Irfan dan juga kakak yang lain, kalau misalnya, wah mau tanya lebih, ingin tahu lebih dalam gimana sih cara make money-nya di sini, bisa kontak ke Pak Kak Bahtiar, nanti kita bikin sesi private ya. Sampai si perintilannya, hitung-hitungannya, kita pasti nanti akan infokan ya. Jadi nggak usah ragu, silakan aja. Saya mau tahu lebih detail lagi, monggo bisa kontak Kak Bahtiar ya. Oke, jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan lebih banyak dan sesuatu hal yang mungkin lebih rumit, bisa ditanya kepada saya, nanti kita akan bikin
Zoom bareng, Zoom private, jadi eksklusif. Ini ada penampilan eksklusif buat teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau hal yang ingin lebih diketahui tentang perkembangan diri, bagaimana berbisnis dan sebagainya, nanti mungkin bisa hubungi nomor saya yang tadi sudah tertera. Mungkin hanya itu karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak sudah datang dan sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua, sehat-sehat. Selamat Pak Eko. Sukses semuanya Dr. ya, Nadia. selamat. Jangan lupa Pak Eko nanti hubungi saya ya. Terima kasih. Sehat selalu. Berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cinta hidup dalam kesatuan. Putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi ajaib. Indonesia sejatinya telah tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan muda, tempat